Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi perkembangan remaja, fisik motorik, bahasa, dan kognitif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melvi Anistia dan teman-teman saya ada Ines Jelita Padilla, Sakinah Amira, dan Elvina Rahmawati. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Sakinah Amira. Baiklah, terima kasih kepada saudari Melvi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari presentasi kelompok kami, pengertian perkembangan. Menurut Kasiram, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Menurut Santrok Yusen, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Pengertian peserta didik. Menurut Sinolongan, peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan prosedur pendidikan sepanjang hayat, sedangkan peserta didik dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Departemen Pendidikan Nasional menegaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Peserta didik pada usia SD atau MI adalah semua anak yang memiliki rentan usia 7-12 atau 13 tahun. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan. Kesimpulannya, peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal, sedangkan tenaga pendidik adalah semua orang yang mengamalkan ilmu dan pengalamannya dengan cara memberikan bekal dan pengajaran sebagai pengabdian terhadap masyarakat. Definisi remaja. Menurut Papalia dan Olds dalam Kamin 2017, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kekanakan dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20-an. Sedangkan Anna Fred dalam Kamin 2017 berpendapat bahwa masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Alvina. Oke, baiklah. Terima kasih kepada saudari Sakina. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri remaja dan tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Pertama, remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Yang kedua, remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Yang ketiga, remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Yang terakhir, yaitu remaja sering terlalu percaya diri, dan ini bersama-sama dengan emosinya yang selalu meningkat, yang mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan dari orang tua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama, menerima fisiknya sendiri. Kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, yaitu menemukan model manusia yang dijadikan identitas pribadinya. Menerima dirinya sendiri dan mempunyai kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, yaitu memperkuat kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yaitu mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ines Jelita. Kepada Ines Jelita saya persilakan. Ini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek perkembangan remaja. Pada aspek-aspek ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan fisik dan perkembangan inteligensi atau kognitif. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada fisik atau tubuh ditandai dengan perubahan tinggi badan dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, serta kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh anak-anak yang cirinya adalah perubahan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. 4 aspek perkembangan fisik menurut Hulen dan Thompson antara lain yaitu sistem saraf, yaitu perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot atau kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin atau perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh, yaitu perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Perubahan fisik atau otak juga merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena otak adalah sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan, sehingga semakin sempurna struktur otak, maka akan meningkatkan kemampuan kognitif. Ada 3 tahap pertumbuhan otak yang menurut para ahli, yaitu yang pertama itu reproduksi sel, yang kedua perpindahan sel, dan yang ketiga elaborasi sel. Di perkembangan fisik ini sendiri meliputi 2 perkembangan, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Yang kedua yaitu perkembangan inteligensi atau kognitif. Perkembangan ini adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada tahap ini, remaja sudah mulai mampu berspekulasi tentang sesuatu, di mana mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang diinginkan di masa depan. Perkembangan kognitif yang terjadi pada remaja ini juga dilihat dari kemampuan seorang remaja untuk berpikir lebih logis. Remaja sudah mulai mempunyai pola pikir sebagai peneliti, di mana mereka mampu membuat sesuatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Nah, ciri-ciri perkembangan menunjukkan gejala-gejala secara relatif dan teratur, sehingga menjadi pola-pola perkembangan yang sistematis. Atas dasar itu, maka para ahli merumuskan beberapa prinsip perkembangan. Yang pertama itu perkembangan fungsi-fungsi jasmani dan fungsi-fungsi rohani yang berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Prinsip ini berarti organ-organ atau fungsi-fungsi itu proses perkembangannya bukan secara sendiri-sendiri, terpisah satu sama lain, tapi melainkan satu dengan yang lain saling berhubungan dan bahkan saling ketergantungan. Perkembangan fungsi pikir misalnya adalah tidak terpisah dengan perkembangan fungsi ingatan, fungsi fantasi, fungsi motivasi, dan lainnya, bahkan tidak terpisah dengan organ-organ jasmani. Yang kedua itu setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Ketiga, perkembangan seorang individu, baik keseluruhan maupun setiap aspeknya, kelangsungannya tidak konstan, melainkan berirama. Yang keempat, yaitu proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa setiap aspek perkembangan kelangsungan mengikuti aturan yang relatif tetap sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu proses perkembangan berlangsungnya secara berkesinambungan. Dengan prinsip ini berarti apa yang sudah dicapai pada saat-saat yang lalu merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian-bagian sebelumnya. Dan selanjutnya adalah antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkolerasi secara bermakna. Dan terakhir, perkembangan berlangsung dari pola. Dan materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Karakteristik perkembangan kognitif anak.
Lingkup perkembangan kognitif meliputi pengetahuan umum dan sains, konsep bilangan, bentuk, ukuran, dan warna. Karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini yaitu yang pertama menyempurnakan suku kata atau huruf. Yang kedua, menyempurnakan kalimat dengan mengisi titik-titik. Yang ketiga, menceritakan kegiatan berdasarkan gambar dan membaca percakapan, menghitung angka 1 sampai 10, menyapa dengan tutur kata yang baik atau sopan. Proses perkembangan kognitif anak. Proses yang membangun pengetahuan anak merupakan pertumbuhan kognitif yang terjadi meliputi 4 proses dan saling berkaitan, yaitu skema, adaptasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Karakteristik perkembangan bahasa. Menurut Brewer, perkembangan bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia, baik yang dihasilkan atau disampaikan melalui isyarat yang akan diperluas dalam bentuk tulisan. Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun menurut Jamaris yang pertama yaitu anak dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kata. Yang kedua, lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, bentuk, bau, rasa, suhu, dan perbedaan. Yang ketiga, dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik. Yang keempat, dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah sangat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut. Yang kelima, percakapan yang dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun telah menyangkut berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain, serta apa yang dilihatnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.